Hei sahabat muslim tanah air. Duduk sebagai calon wakil presiden nomor urut 2 bukan cuman karena menjadi calon wakil presiden termuda. Gibran Rakabuming Raka tentu menjadi perhatian semua orang serta sosoknya yang kontroversial. Nah, kali ini kita masuk untuk melihat segala hal tentang pria yang satu ini. Mulai dari prestasi hingga kontroversi menyangkut namanya. Lahir pada 1 Oktober 1987. Perjalanan hidup Gibran Rakabuming Raka sepertinya menjadi impian banyak orang. Bagaimana tidak? Kehidupan pria yang kerap disapa Mas Gibran ini lumayan mulus. Seluruh masa kecilnya dihabiskan di Surakarta hingga SMP. Kemudian saat SMA, dia berpindah dan meneruskan sekolahnya di Singapura. Tepatnya di Orchid Park Secondary School. Setelah lulus di sana, Mas Gibran kemudian melanjutkan kuliahnya di negara yang sama dengan disiplin ilmu Management Development di Institute of Singapore yang memberinya gelar BSc. Pendidikannya sekali lagi dilanjutkan tapi sekarang pindah dari Singapura menuju Australia, University of Technology Sydney. Jadi, secara background pendidikan, Gibran tak main kain. Status perjalanan pendidikan Gibran ini pernah diragukan banyak orang dan dianggap sebagai ijazah palsu. Makanya pada beberapa waktu lalu, dirinya mengundang wartawan untuk memperlihatkan ijazahnya yang dianggap palsu tersebut. Aksi ini tentu saja membungkam para haters. Bukan cuma mengenyam pendidikan di atas rata-rata tapi, kisah percintaan dari Mas Gibran ini juga mulus abis. Jadi, di tahun 2015 tepatnya tanggal 11 Juni dia menikahi Selvi Ananda yang merupakan mantan Putri Solo. Makanya wajar jika banyak yang mengagumi kecantikan dari Mbak Selvi. Dari pernikahannya ini, keduanya telah dikaruniai 2 anak. Pertama adalah anak laki-laki bernama Jan Etes Rinarendra, dan yang kedua adalah anak perempuan bernama Lalembah Manah. Tidak cukup sampai di situ aja, Mas Gibran ini juga mendapat kesempatan yang banyak diimpikan orang, yaitu menjadi pengusaha-usaha. Mulai dari usaha martabak dengan brand Markobar, usaha catering Cili Pari, lalu usaha resto Mangkoku, usaha coffee shop Ternak Kopi, sampai dengan jasa servis produk Apple bernama iColor. Rentetan pengalaman dari Gibran ini tentu menjadi mahal karena tidak semua orang punya kesempatan menjadi pengusaha. Dari sederet aktivitas yang dilakukan oleh Gibran, dirinya juga tentu tidak terlepas dari sosok ayahnya Joko Widodo, yang sekarang merupakan Presiden Indonesia. Tentu saja sosok Pak Jokowi ini menjadi modal besar bagi Gibran untuk maju ke dalam panggung politik Indonesia. Gibran memulai langkahnya di panggung politik lewat pencalonan menjadi wali kota Solo Pilkada 2020. Pencalonan dari Gibran ini diusung langsung oleh partai politik yang mendukung Jokowi, PDI Perjuangan. Hasilnya, Gibran berhasil menang dalam pemilu tersebut dan dilantik pada 26 Februari 2021. Saat menjabat sebagai wali kota Solo, Gibran banyak disorot karena status dukungan politik yang dia terima. Contohnya dari Pangis Siarwi Caniago yang merupakan seorang pengamat politik. Melihat Gibran memiliki banyak kelebihan persoalan dukungan politik. Pertama, Gibran adalah putra presiden. Kedua, dia mendapat dukungan dari partai penguasa Solo. Dan yang ketiga, koneksinya ke pusat itu sangat terbuka lebar. Makanya dukungan ini dianggap bisa memacu pertumbuhan kota Solo secara signifikan. Positifnya, dukungan dari pemerintah pusat ini memang membuktikan kalau Gibran bisa berhasil di Solo. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Solo naik ke 6,25%. Padahal, saat awal dia menjabat, pertumbuhan ekonomi Solo sangat buruk, yaitu minus 1,74%. Nah, pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh Solo ini memang menjadi catatan baik bagi Gibran. Karena pertumbuhan tersebut menjadi paling tinggi di Jawa. Bahkan mengalahkan pertumbuhan ekonomi nasional, yang hanya 5,3%. Program utama yang diusung Gibran di Solo juga memberi dampak yang bisa dilihat secara langsung. Utamanya adalah bangunan utama yang dibangun sebagai ikon baru dari Solo. Mulai dari Masjid Sezayed Solo, Kebun Binatang Solo Safari, dan berbagai proyek pembangunan lainnya. Proyek pembangunan yang dilakukan di masa Gibran ini diperuntukkan untuk mendapat atensi wisatawan lokal yang biasanya hanya mengunjungi daerah seperti Jogja dan melewatkan Solo. Sebagai kepala daerah, Gibran juga punya hal unik lainnya, yaitu cara dia berinteraksi dengan mereka yang melakukan kritik. Pada satu waktu, Gibran bahkan membuat demonstran terdiam, karena dia berani bertemu secara langsung dengan para demonstran. Lalu ada juga saat dia mendatangi langsung kediaman Rocky Gerung yang aktif melakukan kritik padanya.
Kemudian Gibran juga dikenal sebagai pemimpin yang irit bicara dan berfokus pada mengerjakan proyek daerah yang tengah berjalan. Nah, ada satu lagi, Gibran ini juga banyak dikagumi karena aktifnya menerima keluhan warga di media sosial. Secara aspek kepemimpinan, wajar jika Gibran banyak dikagumi oleh orang-orang sekitar. Rasa kagum ini sayangnya tidak bertahan lama, karena manuver politiknya yang tidak terduga. Menyambut pemilu serentak 2024, Gibran ini banyak dinilai akan jauh dari kontestasi politik istana dan mungkin saja bertarung sebagai Gubernur Jawa Tengah atau sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun, siapa sangka Gibran malah meluncur jadi cawapres dari Prabowo yang sekarang menduduki nomor urut 2 dalam pemilihan presiden 2024. Terpilihnya Gibran sebagai cawapres dari Prabowo Subianto ini banyak dianggap sebagai cacat hukum. Contohnya dari politisi senior Yusril Issa Mahendra, yang menganggap putusan 90 yang memberikan jalan pada Gibran cacat hukum yang serius. Putusan ini memang menjadi janggal karena Ketua MK yang mengesahkan putusan tersebut adalah Anwar Usman, yang tidak lain dan tidak bukan adalah paman dari Gibran. Sebab kisru yang disebabkan oleh putusan tersebut, Anwar Usman pun dipecat sebagai Ketua MK melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Setelah ditetapkan sebagai cawapres yang banyak dikomentari sebagai keputusan cacat, Gibran tetap melakukan kampanye dengan Prabowo. Sebagai cawapres, Gibran ini tentu banyak berkunjung untuk menggait suara. Nah, baru-baru ini akhirnya sampai di debat calon presiden pertama. Di momen tersebut juga, Gibran kembali mendapat perhatian karena ditegur oleh KPU, karena aksinya yang dianggap mengompori pendukung. Aksi ini juga mendapat perhatian dari Rocky Gerung yang menganggap Gibran ini tidak patuh dengan aturan. Jadi harus lebih banyak belajar dari momen debat berikutnya. Pencalonan Gibran ini bukan cuma menjadi kisruh dalam prosesnya, tapi juga menjadi kisruh pasca pemilu nanti. Karena Gibran meninggalkan berbagai macam proyek di Solo yang tentu saja belum selesai. Terima kasih.